sebelum meng-ACC judul, beliau ini benar-benar pengen saya tuh bisa apa yang ngerti dari metodenya, kemudian dari latar belakangnya, dari hasilnya nanti akan seperti apa itu benar-benar di ini banget lah sama Pak Dirga gitu. Jadi ini juga bisa jadi tips buat kalian yang nanti mungkin dapat pembimbing beliau gitu juga bisa dicatat nih poin-poinnya gitu. Nah di sini tuh saya meneliti tentang apa? Jadi di sini saya meneliti tentang di pasien pasien CAP ini nih dia itu menggunakan antibiotik golongan apa aja sih di sana? Yang paling banyak itu apa aja? Terus yang kedua, apakah si antibiotik-antibiotik yang dipakai sama pasien itu tuh sesuai dengan algoritma pengobatan CAP yang udah ditentukan, gitu. Nah, untuk menilai rasionalitas itu tuh ada berbagai metode ya. Ada berbagai metode. Kalau di Indonesia sendiri itu ada tiga. Ada metode 4T, terus juga ada metode Giesen, sama ada ATC-DDD. Nah, di sini saya pakai metode Giesen, gitu. Nah, untuk metode Giesen ini sendiri, yang agak jauh ya sebenarnya. Untuk metode desain sendiri itu tuh ada 4 parameter gitu. Jadi di situ kita mengevaluasi 4 parameter. Wait, oh kok 4 sih? Ada 12 parameter maaf. Nih, gini. Ini setiap metode beda-beda ya. Kalau metode saya kayak gini, ini untuk gambaran, ini untuk sebagai gambaran kalian aja. Nih, jadi ada 12 parameter yang mana dalam analisisnya pun nggak boleh, misalnya tidak tepat dosis dulu atau tidak tepat rute dulu nggak boleh, harus dari bawah sini. Jadi yang pertama, apakah catatan rekam medisnya itu lengkap, terus nanti kalau misalnya dia lengkap, dia boleh naik ke kategori selanjutnya. Ada indikasi antibiotik atau enggak gitu. Kalau misalnya ada indikasi antibiotik, berarti benar dong, berarti rasional dong, nah itu boleh naik ke selanjutnya. Kalau misalnya dia ternyata ada spektrum yang lebih sempit nih, antibiotik yang digunakan ini terlalu luas gitu, nah baru berarti nggak rasional kan. Kalau nggak rasional berarti di kategori 4 ya. Nah, yang dianggap rasional itu adalah kalau misalnya dia di kategori 0. Itu kayak gitu-gitu. Nanti kita nilai nih apakah penggunaan antibiotik di sana itu rasional atau enggak, dan yang nggak rasional ada berapa, yang rasional ada berapa ditulis. Terus selanjutnya kan tadi saya bilang bahwasannya di sini juga menganalisis terkait dengan outcome terapi. Nah, jadi nantinya kita analisis nih pasien yang outcome terapinya membaik dan yang tidak membaik ada berapa, kemudian dihubungkan dengan menggunakan SPSS gitu, pakai apa namanya uji chi-square gitu. Nah, nanti setelah itu kita bisa melihat hubungannya dari nilai bentar, dari nilai signifikansinya itu ada berapa, lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05, dan di situ kita ambil kesimpulannya. Mungkin kalau misalnya secara gambarannya itu kayak gitu ya. Terus kalau untuk apa namanya, oke sebenarnya di sini tuh udah ada nih, udah ada hasilnya. Cuman karena waktunya udah habis ya, udah mau habis ini, mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan nanti diajar aja ya. Mungkin sedikit lagi nih, kalau untuk kendala-kendala ya, untuk kendala-kendala itu pasti ada. Kalau dari saya pribadi, kendalanya itu yang pertama ada di sampel. Gitu. Jadi dari populasi yang sekian banyak, ada 103, saya nggak bisa menganalisis 49 sampel ini karena ada satu dan lain hal lah pokoknya. Karena alasan-alasan ini gitu. Dan alasan-alasan ini juga ditentukan di awal gitu. Makanya di sini saya cuma menganalisis 54 sampel gitu, dan itu adalah itu termasuk sampel yang kecil ya kalau dalam ukuran penelitian untuk S1 ya. Itu termasuk sampel yang kecil. Jadi ini adalah salah satu kendala juga. Terus juga yang kedua, masalah apa ya, namanya diri sendiri ya pastinya. Kalau misalnya selama pekerjaan tugas akhir itu yang paling susah itu adalah melawan diri sendiri pasti. Karena rasa males, rasa bosan, terus juga pusing itu pasti ada gitu. Dan itu benar-benar yang jadi penghambat banget dalam pekerjaan ini gitu. Jadi benar-benar kalian nanti ya sebisa mungkin di motivation selalu ya, biar nggak lupa sama tugas akhir, dan selalu nanemin bahwa harus punya target lah intinya. Kalian tuh harus lulus di bulan apa nih, bulan apa kalian harus lulus, bulan apa kalian
harus seminar proposal, seminar hasil, itu harus punya target masing-masing gitu. Kalau nggak kayak gitu, ya nggak akan kelar-kelar tugas akhirnya. Terus selain itu, kalau dari dosen pembimbing, ya mungkin agak sulit mencari jadwal gitu. Tapi overall dari dosen pembimbing benar-benar saya bersyukur banget nih dapat pembimbing Pak Dirga dan Bu Novi ini kalau misalnya kalian mau tahu. Jadi beliau itu benar-benar dosen yang sangat-sangat membimbing baik itu dari pemilihan judul sampai akhir itu benar-benar ngebantu banget deh. Ini ya Pak Dirga mantap banget. Terus mungkin udah ya karena waktunya udah habis juga gitu kita lanjutin ke sesi berikutnya aja kali ya. Mungkin segitu dulu sharing sessionnya, sharing-sharing dari saya. Maaf kalau misalnya ada kekurangan. Kita lanjut ke sesi berikutnya, saya kembalikan ke Hani. Terima kasih. Oke, Kak Zalfa. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan ke Kak Zalfa, bisa chat di kolom komentar atau bisa raise hand langsung aja. Oke, Zevanya. Silahkan. Ya, baik Kak, izin bertanya. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zevanya dari Farmasi Angkatan 2020. Tadi itu kan kalau nggak salah, kakaknya itu meneliti kurang lebih 103 rekam medik ya Kak. Itu ada 49 sampel yang tereksklusi. Itu tuh kriterianya, itu memang ada standarnya, atau kita yang netapin sendiri tuh di awalnya atau gimana ya Kak? Oke, ini langsung jawab aja atau kita tampung dulu, Hani? Langsung jawab aja, Kak Zalfa. Oke, langsung jawab aja ya. Jadi, tadi itu kan ada kriteria dari sampel penelitiannya. Nah, jadi untuk kriteria-kriteria itu kita tentukan sebenarnya, enggak, kita tentukan saat di seminar di proposal dan itu ditentukan sebelum kalian penelitian. Untuk penentuannya kriteria itu tuh benar-benar kita nentuin secara mandiri pribadi gitu. Jadi nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada ketentuan khusus kriteria apa yang ada di sampel itu nggak ada gitu. Dan ini terserah kalian masing-masing gitu. Dan untuk kriteria-kriteria yang kalian buat di penelitian kalian nanti itu benar-benar harus dipertimbangin sebisa mungkin biar nggak menyusahkan kalian gitu. Kayak di sini ini aku chat screen aja ya kriteria. Coba. Kriteria penelitiannya ada apa aja. Ya, jadi untuk milih kriteria-kriteria penelitian sebenarnya di awal juga tuh saya masih bingung. Ini yang harus masuk ke penelitian saya ini kriteria sampel kriteria pasiennya itu kayak gimana ya gitu. Jadi di awal itu benar-benar saya tuh buka-buka saya tuh buka-buka jurnal-jurnal penelitian terus juga skripsi-skripsi buat ngelihat mereka di sana tuh pakai kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi apa. Oke, mungkin sebelumnya saya jelasin dulu ya kriteria pasien itu apa gitu. Jadi kriteria pasien itu adalah kriteria-kriteria yang kalian tentukan di awal untuk memilih pasien mana yang bakalan kalian masukin ke penelitian gitu. Dan di sini ada dua, ada kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Kalau kriteria inklusi itu adalah pasien yang masuk ke penelitian kalian. Kalau kriteria eksklusi itu adalah pasien-pasien yang nggak akan kalian masukin di penelitian kalian. Gitu. Nah, di sini kriteria inklusi saya, itu yang pertama adalah pasien dewasa usia lebih dari 18 tahun. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama itu pasien CAP gitu. Kenapa? Karena ya memang penelitian saya ini adalah berkaitan dengan CAP gitu. Jadi yang saya ambil itu adalah pasien-pasien yang diagnosisnya itu adalah CAP. Terus yang kedua itu adalah pasien dewasa usia lebih dari 18 tahun. Kenapa? Karena memang kebanyakan penelitian-penelitian itu tuh kebanyakan pasien-pasien di rumah sakit di RSUD Pringsewu
Iya, memang belum share screen ya. Saya nih, bentar ya. Mau lihat nggak? Ya, udah kelihatan belum? Udah Kak Zalfa. Oke. Nah, jadi untuk yang kedua nih, pasien dewasa usia lebih dari 18 tahun gitu. Nah, biasanya tuh penelitian-penelitian itu ada rentang usia penelitiannya gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak ada rentang usia ini juga nggak apa-apa. Cuman kalau nggak ada kayaknya eh, akan sangat luas ya jadinya penelitiannya gitu. Karena algoritma pengobatan dari penyakit kan biasanya untuk yang usia anak-anak, usia neonatus, dewasa, terus juga lansia itu beda-beda ya. Kalau nggak kalian kelompokin, kalau nggak kalian spesifikin di usia yang mana, kalian itu akan susah nanti di awal. Susah saat penelitian gitu, karena akan sangat banyak sekali sampel yang ada gitu. Makanya, dan analisisnya juga sangat susah kan pasti. Makanya di sini saya pilih adalah kategori dewasa usia lebih dari 18 tahun gitu. Dan ini juga ada karena kenapa saya ngambil di lebih dari sama dengan 18 tahun, kenapa nggak di usia anak-anak gitu. Karena memang di RSUD Pringsewu sendiri, itu yang paling banyak itu adalah usia dewasa. Sedangkan kalau untuk yang neonatus atau untuk usia yang anak-anak, di sana itu jarang gitu yang kena pneumonia gitu. Jadi secara sampel pun yang dewasa ini sudah memenuhi gitu. Makanya di sini saya membatasi di usia lebih dari sama dengan 18 tahun. Terus yang selanjutnya itu adalah pasien yang menjalani terapi antibiotik empiris gitu. Kenapa? Karena emang saya mau evaluasi antibiotik empiris. Jadi kriteria-kriteria inklusi ini kalian benar-benar menentukan sendiri gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung nih apa-apa aja yang perlu dimasukin, kalian bisa cari di jurnal-jurnal itu udah banyak banget penelitian terkait kayak gini gitu. Terus eksklusinya pasien meninggal. Kenapa pasien meninggal? Karena kalau antibiotik empiris itu kan dia ada rentang waktunya. Kalau misalnya pasiennya meninggal, berarti dia udah pasti, udah jelas nggak rasional dong hitungannya. Iya kan? Karena dia nggak ngabisin antibiotik sampai habis gitu karena pasiennya meninggal. Nah, itu kan bisa jadi bias penelitian karena di metode Descent itu salah satunya ada parameter di mana pasien itu tuh udah menggunakan obat dengan secara apa ya waktu yang telah ditentukan atau tidak. Kalau kayak gini kan berarti udah jelas-jelas tidak rasional kan gitu nanti hasilnya. Tuh. Jadi untuk pasien meninggal ini saya eksklusi. Jadi untuk pasien-pasien yang meninggal ini nggak saya masukkan ke penelitian saya. Gitu. Terus yang kedua, pasien yang menggunakan antibiotik kurang dari 48 jam. Nah, ini juga ini berkaitan dengan apa namanya penilaian outcome gitu. Jadi tergantung dengan penyakitnya sendiri gitu. Kalau misalnya di CAP, dia itu bisa dinilai membaik apabila dalam waktu 2 hari itu sudah menunjukkan gejala-gejala yang memang dia itu menunjukkan gejala pneumonia yang apa namanya yang bagus gitu, bukan bagus orang membaik kok bagus pneumonia maksudnya kayak dia lebih membaik dari outcome klinisnya gitu lah gitu. Jadi di sini kalau yang kurang dari 42 jam pakai antibiotiknya nggak diambil. Kenapa? Karena belum bisa diukur outcome-nya gitu. Jadi tergantung dengan penelitian kalian itu seperti apa. Tuh. Nah ini juga tuh sebenarnya di awal nggak, saya tuh nggak ada ini ya. Tapi setelah um, apa namanya diskusi dengan dosen pembimbing ternyata ini tuh perlu dimasukkan. Gitu. Ini juga salah satu poin yang waktu itu misi. Gitu. Terus rekam medis tidak lengkap atau tidak terbaca. Ini udah pasti. Kalau misalnya rekam medis yang nggak lengkap, gimana kita mau analisis? Gitu. Ini juga salah satu kendala yang paling banyak kemarin saat saya penelitian gitu karena sekitar 40% rekam medis sekitar 40% dari pasien-pasien yang tereksklus ini adalah kategori rekam medis tidak lengkap. Jadi banyak banget rekam medis yang nggak lengkap, jadi nggak bisa saya masukin gitu. Terus pasien CAP dengan penyakit penyerta ginjal dan juga gagal hati. Nah mungkin ini jadi apa ya poin kalian juga kalau misalnya nanti kalian milih di topik rasionalitas obat. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan gagal ginjal dan gagal hati itu kan biasanya perlu apa ya penyesuaian dosis, perlu penyesuaian dosis yang nantinya itu pasti nggak sesuai dengan dosis yang direkomendasikan oleh algoritma gitu. Sedangkan ada beberapa metode-metode yang memang dia itu uh,
pembandingnya itu harus pakai algoritma. Jadi kalau misalnya dia dosis yang dipakai nggak sesuai dengan algoritma pengobatan, walaupun dengan alasan gagal ginjal dan juga gagal hati, itu bisa jadi nggak akan rasional gitu, karena satu metode itu, karena metodenya itu benar-benar harus disesuaikan dengan algoritma. Kalau misalnya nggak sesuai dengan algoritma, itu akan dikatakan tidak rasional. Gitu, makanya di sini daripada hasilnya bias atau apa gitu, jadi saya eksklusif gitu. Jadi untuk mengambil kriteria-kriteria, untuk menentukan kriteria-kriteria ini, itu tuh benar-benar perlu pertimbangan dari penelitian kalian gitu. Dan ini nggak langsung nggak langsung dari awal saya nentuin ini enggak gitu. Jadi ada yang ini aja saya tambahin sebelum saya maju seminar proposal kayak gitu deh. Intinya tuh ini adalah satu poin penting banget yang memang harus ditentuin di awal, dan ini menentukan gimana nanti kalian penelitian. Itu Devania, apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama. Kayak mungkin ada lagi yang mau nanya nih. Ini dari 94 ini, siapa aja nih yang berminat di klinis? Coba raise hand dulu yang minat di klinis. Nggak ada nih. Hani, minatnya di mana, Hani? Masih dipikirin dulu lagi, Kak. Tunggu Ayo, yang lain-lain dulu. Kan mau apa? Mau lihat pengalaman dari kakak-kakak tingkat tadi gitu, Kak. Oke, biasanya nih di sini banyak nggak sih yang PKL di rumah sakit? Biasanya nih anak-anak yang belumnya PKL di rumah sakit, dia akan milih klinis karena ya satu pertimbangan tertentu lah ya. Kemarin juga saya udah ngasih tahu ke beberapa orang bahwasanya untuk teman-teman yang memang sebelumnya di rumah sakit, biasanya itu akan lebih mudah kalau misalnya penelitiannya juga di rumah sakit. Ini kalian masih masih belum pasti berarti ya mau ngambil kemana? Mau lihat-lihat dulu. Atau gimana? Angel mau kemana, Angel? Bingung Kak, bingung. Oke, boleh. Ayah mau nanya apa, Ayah? Iya Kak, izin bertanya ya Kak. Boleh jelasin lagi nggak Kak tadi itu tentang etika clearance itu gimana? Terus tuh sama kan kita kalau misalnya menentuin judul yang lebih spesifik gitu, kayak misalnya Kakak menentuin penyakitnya CAP, terus rumah sakitnya tuh di rumah sakit Pringsewu ya Kak ya. Nah itu tuh berarti ya sebelum kita nentuin judul itu benar-benar harus cari tahu dulu kayak benar-benar nggak sih CAP itu banyak di RSUD Pringsewu atau gimana gitu ya Kak. Terus apa tuh namanya pertimbangan lain Kak selain itu Kakak kenapa pilih RSUD itu Pringsewu gitu? Emangnya di kayak misalnya RSUD rumah sakit Abdul Muluk itu ini enggak apa kurang gitu ya kayak ininya apa data-data tentang si CAP-nya gitu. Makasih Kak, itu aja Kak. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Saya jawab satu-satu. Yang pertama tentang EC. Oke, mungkin dari ini dulu deh, dari judul dulu ya. Masalah pemilihan judul dulu. Tadi kenapa judulnya? Coba. Kenapa tadi saya milih di RSUD Pringsewu ya? Kenapa tadi saya milih di RSUD Pringsewu? Karena yang pertama, sebenarnya ini alasan paling utama lah ya sebenarnya. Saya tuh PKL di RSUD Pringsewu gitu. Jadi dari awal itu saya benar-benar udah dari tugas akhir, dari pemilihan tugas akhir, bahkan dari pemilihan topik tugas akhir itu saya udah di RSUD Pringsewu kan. Makanya di sana saya juga nanya-nanya nih terkait dengan di sana itu ada sistemnya. Nah, sistem dari penelitiannya itu kayak gimana. Terus juga dari apa ya, di rekam medis itu kalau misalnya kita mau penelitian di sana apa aja yang harus dipersiapkan kayak gitu-gitu, saya tuh udah nanya dari awal gitu. Dan dari situ saya mikir bahwa oh ternyata kalau di sini akan lebih mudah ya gitu. Jadi di setiap rumah sakit itu beda-beda ya, di setiap rumah sakit itu beda-beda ketentuannya gitu. Kalau di RSUD Pringsewu dia
bisa langsung nih. Jadi kan sebelum nentuin topik nih, sebelum nentuin topik, itu biasanya kalau di klinis kita tuh harus ada yang namanya penelitian pendahuluan. Nah, penelitian pendahuluan itu apa? Jadi penelitian pendahuluan itu kita ngasih surat ke rumah sakit ke RS kita ngasih surat bahwa kita mau ngelakuin penelitian pendahuluan di situ untuk melihat sampel atau populasi yang di penyakit tertentu gitu. Nah, kalau misalnya di RSUD Pringsewu, itu tuh sebelumnya kita harus udah punya judul dulu nih sebelum kita, biasanya nih di RS lain, itu tuh harus punya judul dulu sebelum kita penelitian pendahuluan. Biasanya. Tapi kalau di RSUD Pringsewu, kita itu sebelum punya judul, kita bisa melakukan penelitian pendahuluan gitu. Jadi kan kita nih nggak tahu nih, kita mau ngambil judul apa gitu kan. Nah, jadi di sana kita tuh bisa ngelihat data penyakit terbanyak. 10 penyakit terbanyak di sana apa gitu. Nah, jadinya tuh kenapa saya milih di RSUD Pringsewu karena itu tadi, karena dia tuh tergolong mudah gitu. Jadi kan saya belum punya judul. Jadi dari data 10 penyakit terbanyak itu saya bisa melihat nih, oh penyakit apa yang paling banyak di sana di tahun sebelumnya gitu. Ternyata di situ ada pneumonia masuk ke urutan ketiga penyakit terbanyak di RSUD Pringsewu. Makanya kenapa saya milih di RSUD, saya milih pneumonia gitu. Nah, beda lagi dengan rumah sakit yang lainnya kayak di, misalnya di RSAN. Kalau di RSAN, dia itu kalau mau penelitian pendahuluan, itu harus udah ada latar belakang. Jadi, dalam artian kalian itu harus punya judul dulu sebelum kalian penelitian pendahuluan. Gitu. Misalnya kalian udah nentuin judul dulu nih, CAP juga. Terus kalian itu penelitian pendahuluan dengan judul itu dan udah ada latar belakangnya. Jadi kalian harus ngirim bab 1 dulu ke sana, baru nanti ada surat balasan dari rumah sakit tersebut bahwa kalian boleh boleh penelitian pendahuluan di sana gitu, dan kalian boleh lihat data-data yang ada di sana kayak gitu. Jadi biasanya tuh setiap rumah sakit itu beda-beda ya. Ada juga yang nggak perlu surat, kalian boleh langsung ngeliat nih, misalnya data pasien ini ada berapa. Itu beda-beda pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian mau nentuin rumah sakit, itu kalian tanya-tanya dulu terkait dengan teknisnya itu di sana seperti apa, kayak gitu. Nah, makanya kenapa saya di RSUD Pringsewu karena itu. Terus yang kedua, kenapa di RSUD Pringsewu juga, kenapa nggak di RSAM? Karena memang sebelumnya ada juga penelitian yang ngebahas tentang rasionalitas antibiotik juga dengan metode Giesens. Metodenya sama, dia itu ada di RSAM gitu. Jadi kalau misalnya saya mau di sana lagi, kan masa nggak ada yang ngebedain gitu. Jadi biar beda, saya penelitiannya di RSUD Pringsewu gitu. Karena di sana memang belum pernah ada penelitian ini. Jadi itu adalah salah satu yang bisa memperkuat latar belakang juga gitu. Jadi pemilihan RS itu juga berpengaruh terhadap latar belakang kalian, seberapa kuat kayak gitu. Terus tadi apalagi Ayah kalau tentang judul gitu ya. Terus yang kedua tadi yang masalah ethical clearance. Nah, ethical clearance itu adalah salah satu surat apa ya, surat izin untuk meneliti satu objek gitu. Nah, di sini kan saya pakai rekam medis ya. Yang pastinya tuh di rekam medis itu banyak data-data yang rahasia dari pasien, ya kan pasti. Gitu. Makanya kenapa di sini saya perlu yang namanya etik penelitian. Jadi etik penelitian itu untuk sebagai satu syarat ya, satu syarat atau satu izin dari instansi tertentu yang memang dikeluarkan dan juga buat membicarakan bahwasannya oh penelitian ini boleh dilakukan gitu. Oh dia boleh mengambil data dari pasien ini walaupun sifatnya sangat rahasia kayak gitu. Dan untuk ngurus ethical clearance itu sebenarnya nggak perlu waktu yang nggak susah, tapi memang waktunya tuh lama gitu dan tergantung dengan instansi yang mau kalian apply ethical clearance-nya gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak farmasi itu kemarin bisa di Ahmad Yani. Kalau saya di UGM, bisa di Ahmad Yani, bisa di UGM, terus juga bisa di mana lagi ya saya lupa. Syukur gitu bisa nggak? Atau saya lupa. Ini di situ. Gitu dan itu setiap instansi juga beda-beda syaratnya gitu. Kalau misalnya di UGM itu cuma perlu surat dari jurusan dan juga
proposal kita gitu. Jadi ethical clearance itu di-apply setelah kita seminar proposal dan setelah proposalnya itu udah fix gitu. Nah, jadi itu uh, baru boleh apply ethical clearance. Kalau misalnya ethical clearance itu setiap instansi juga waktunya itu beda-beda. Kalau di UGM saya kemarin hampir 1 bulan lebih nunggu EC keluar. Kalau di Ahmad Yani itu sekitar 1 sampai 2 minggu itu udah keluar. Itu udah lumayan cepat, cuman mungkin persyaratannya aja yang cukup panjang karena harus ngisi form yang sangat panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang cepat di Ahmad Yani, tapi itu tadi kelemahannya persyaratannya agak lumayan ribet, nggak ribet itu ya gitulah ya. Terus kalau misalnya di UGM dia lama tapi persyaratannya lumayan mudah gitu. Iya Kak, jadi kalau misalnya Kak, kan tadi kan di RSIM tadi kan persyaratan itu kita udah ada judul dulu sama udah ada latar belakang Kak. Terus baru boleh apa penelitian pendahuluan kan ya Kak. Nah terus kalau misalnya ternyata di RSIM itu nggak memenuhi kriteria ini kita Kak untuk data-data yang kita butuhin gitu Kak. Jadi itu otomatis kita pindah rumah sakit. Atau boleh nggak sih Kak, kayak kita itu survei ke beberapa rumah sakit gitu dengan ya tinggal judulnya itu bedain aja gitu Kak. Kayak rumah sakit ini gitu, rumah sakit ini. Kalau misalnya sistemnya itu sama kayak RSAM, dia harus buat judul dan penelitian pendahuluan dulu Kak. Oke, iya benar. Kalau misalnya kriterianya nggak memenuhi kita atau sampelnya ternyata kurang nih setelah kita penelitian pendahuluan di RSAM, ya habis itu emang kalian ya harus pindah rumah sakit ya. Bisa pindah rumah sakit, bisa kalian ganti penyakit gitu atau ganti penyakit atau ganti obat dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah boleh nggak em, satu judul itu di-apply ke beberapa rumah sakit. Kita ngelakuin beberapa penelitian di rumah sakit lain. Boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi tergantung dengan persetujuan dari dosen pembimbing balik lagi gitu. Boleh atau enggak gitu. Tapi biasanya mostly dosen-dosen pembimbing nggak ngebolehin karena kenapa? Karena yang pertama pasti masalah biaya. Penelitian pendahuluan itu tuh perlu biaya juga loh. Gitu. Jadi dan nggak murah juga gitu. Kalau misalnya kalian harus penelitian ke berbagai tempat, mungkin itu akan ya buang-buang energi, buang-buang duit, buang-buang tenaga gitu. Jadi ya kalau bisa satu-satu gitu. Cuman sebenarnya nggak banyak juga kok rumah sakit lain itu yang nggak apa ya, yang nggak seketat gitu itu gitu penelitian pendahuluannya. Ada juga yang dia itu boleh nanya langsung ke rumah sakit itu. Kira-kira di sana itu ada berapa ya? Misalnya ada yang boleh tanpa surat gitu. Jadi pilih aja rumah sakit yang sekiranya itu misalnya kalian mau langsung ke beberapa rumah sakit gitu, pilih aja rumah sakit yang apa ya, yang persyaratan penelitian pendahuluannya itu nggak terlalu susah gitu. Jadi biar nggak memberatkan kalian juga kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Oke, bagi teman-teman yang emang masih ada banyak pertanyaan ke Kak Zalfa, bisa PC ke Kak Zalfa secara personal. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Silahkan Ingrid. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Ingrid Anggraini sebagai staf akademik Farmasi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjadi moderator dari narasumber yang kedua. Sebelumnya telah dijelaskan terkait bidang farmasi klinis oleh Kak Zalfa. Selanjutnya akan dijelaskan terkait bidang farmakologi oleh Kak Sela Anissa. Hai Kak Sela. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengaran, kedengaran Kak. Oh ya Kak Sela, kalau boleh tahu rumpun apa yang Kakak pilih dan alasannya kenapa Kakak memilih rumpun tersebut? Bisa nggak Kakak jelasin gambaran umum terkait rumpun yang Kakak pilih dalam menyusun tugas akhir itu? Kakak juga bisa jelasin topik atau judul dan
ada nggak kendala-kendala atau tips and tricks dalam kakak menyusun tugas akhir tersebut? Untuk Kak Sela, dipersilakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada pembawa. Kakak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi sebenarnya tadi gambaran umumnya udah dikasih nih sama Kak Zalfa tentang kan kakak lebih ke farmakologi ya. Tapi di sini kakak nggak mau ke kayak kaku-kaku banget sih. Kakak pengen kayak cerita aja terkait perjalanan tugas akhir kakak. Uh, ini nanti PPT di share screen sama panitia kan ya? Iya, Kak. Oke, kakak lanjut ya. Suaranya masih kedengaran kan ya? Masih, Kak. Masih kedengaran. Tes, suaranya masih kedengaran nggak ya? Masih, Kak. Kakak lanjutin. Jadi kakak itu sebenarnya waktu awal-awal itu nggak langsung ngambil ke farmakologi. Tapi biasa kan kita kalau di awal tuh disuruh kan milih topik, atau kalau kakak dulu sih suruh milih topiknya apa waktu zaman zamannya magang gitu kan. Jadi disuruh milih dulu topiknya apa, mau milih topik apa gitu. Jadi kakak itu dulu milih sebenarnya nggak langsung ke farmakologi, karena kakak tahu dulu angkatan 2019 itu nggak pernah sama sekali kayak megang mencit di laboratorium. Jadi uh, kami itu praktikum farmakologinya itu online. Jadi gambarannya itu hanya lewat virtual gitu loh, nggak ada gambaran secara langsung, secara praktik. Jadi kakak nggak milih sebenarnya farmakologi ini. Kakak itu sebenarnya milih di bagian manajemen, dan farmasi klinisnya itu cuman milih yang pengambilan data di rumah sakit kayak Kak Zalfa gitu. Nah, tapi singkat cerita, itu ternyata kakak nggak dapat di rumpun itu yang sebenarnya kakak pengen di situ. Jadi kakak kelempar di penelitian yang sekarang itu farmakologi, di mana farmakologi itu kan sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang obat kan. Ilmunya itu tentang efek obatnya gimana, terus uji-uji obat itu gimana, ada uji apa aja gitu kan. Nah, sama kayak sediaan ini uji efek obatnya itu gimana ke tubuh manusia. Nah, berhubung karena kita masih uh, penelitian dasar, jadi nggak bisa langsung penelitian ke manusia karena kita harus penelitian ke hewan uji terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kakak di sini penelitian kakak itu menggunakan hewan uji mencit. Jadi hewan uji itu kan kalau misalnya di farmakologi nggak cuma mencit kan, ada tikus, terus ada kelinci gitu-gitu. Nah di sini kakak milih mencit karena alasannya itu mencit itu lebih kayak mudah untuk ditangani gitu. Jadi terus kan nggak dapat tuh, kakak dapat di farmakologi ini. Nah sebenarnya dulu itu nggak langsung dipatokin kayak ujinya harus ke mencit gitu. Jadi kita masih dibebasin sama dosen pembimbing untuk milih sebenarnya kamu ini mau pengujian apa gitu. Terus kan ada tuh yang sebenarnya telah pustaka gitu-gitu. Nah kenapa sih kakak nggak mau milih telah pustaka, malah lebih ke farmakologi? Karena kakak nggak sanggup ya kalau bisa suruh di telah pustaka itu kayak cuma di depan laptop gitu-gitu. Kakak cuma penelitian yang kayak kakaknya bergerak gitu loh, kayak harus ngambil sesuatu data gitu. Nah jadi milihnya apa farmakologi karena udah kelempar kan, ya udahlah sekalian nyemplung aja. Padahal sebenarnya awalnya kakak nggak punya basic kan di farmakologi ini, tapi ngeberaniin diri aja. Terus oh iya sebelumnya itu sebelum kakak sebenarnya milih topik itu, dulu juga
ada sharing session gini sama kakak tingkat yang dahulu. Nah, sebenarnya dulu kakak tertarik juga ke farmakologi ini, ke imunomodulator ini. Tapi alhasil karena nggak pernah megang mencit, kakak milih topiknya yang awalnya kakak pilih, nggak taunya malah kelempar juga ke yang niat awal pengen di sini gitu. Jadi sebentar ya, kakak lanjutin. Jadi udah nih, lanjut aja ke imunomodulator. Nah, imunomodulator ini kan tentang imun. Jadi sebenarnya kakak ini di sini pengen ngeliat nih efek dari sediaan atau kan sebenarnya ada tuh bisa yang sedia udah jadi atau sedia tablet dan sedianya bahan alam di situ waktu itu ada pilihannya. Nah, karena kakak ini dulu sebenarnya suka di bahan alam, jadi kakak tertarik untuk meneliti dari yang bahan alam ini. Jadi milihnya imunomodulator bahan alam. Nah, hasil jadilah di tepung kacang kedelai ini. Jadi kakak itu sebenarnya pengen ngeliat efek dari tepung kacang kedelai ini, efeknya itu apa gitu, imunomodulator yang mencit ke sistem imun mencit ini. Nah, sebenarnya kan nggak cuma imunomodulator aja. Tadinya dibebasin juga sama dosennya itu mau imunomodulator atau bisa juga kan efek-efek lain kayak anti hipertensi, anti diabetes gitu. Itu tuh sebenarnya bisa. Jadi itu tuh dibalikin lagi ke kita, kitanya mau meneliti apa gitu. Nah, karena berhubung kakak tertarik di sistem imun, jadi kakak menelitilah judul ini, uji efek imunomodulator tepung kacang kedelai terhadap zat limfa dan jumlah leukosit total pada limfa mencit jantan yang diinfeksi bakteri Escherichia coli. Oke. Lanjut deh, sini kakak mau gambarin menjelaskan gambaran tentang penelitian kakak ya, gimana kakak ngelakuinnya. Jadi pakai hewan uji mencit, terus sebenarnya kacang kedelai ini tuh kakak waktu itu bingung mau dibuat apa gitu kan. Terus cari-cari ternyata pokoknya banyakin aja kayak baca literatur gitu. Terus dapatnya tepung kacang kedelai ini. Dapatkan jadi tepung kacang kedelai ini. Next. Oke, terus sebenarnya kan bahan alam ini ada banyak ya, nggak cuma kacang kedelai. Bisa apa aja gitu. Terus kacang kedelai ini nanti dibuat kayak simplisia kalau misalnya kalian belajar bahan alam kayak botani gitu-gitu atau fitokimia. Itu kan kalau kita misalnya mau make dia dibuat dulu dalam bentuk simplisia gitu kan. Nah, di sini kakak kacang kedelai itu masih namanya simplisia karena dia udah dikeringin gitu pakai oven. Oke, next. Oh iya. Sebentar, masih di slide ini ya, slide sebelumnya. Di sini tuh jadi bahan alam yang kita dapat itu nggak langsung kita pakai, jadi harus ada uji determinasi dulu. Uji determinasi ini untuk memastikan bahan alam yang kita pakai ini itu benar-benar kayak misal nih kakak kan pakai kacang kedelai, nah dipastiin itu sebenarnya beneran kacang kedelai apa bukan atau malah kacang yang lain gitu. Terus ada misal kalian dapetnya dari mana gitu, nah bahan alam ini, nah determinasi dulu supaya kalian mastiin ini nih bahan yang dipakai ini beneran bahan yang mau apa namanya sampel yang beneran mau dipakai atau bukan gitu. Karena takutnya kalau misalnya kalian dapet nih dari pengumpul, misal dari pengumpul gitu kalian dari penjual. Nah, ternyata kalian dibohongin sama penjual gitu kalau misalnya nggak uji determinasi dulu, takutnya dibohongin. Sebenarnya bukan bukan bahan ini yang mau kita pakai gitu. Nah, jadi itu mempengaruhi hasil. Kayak kalian udah susah-susah ngelakuin penelitian. Ternyata dari awalnya bahannya itu udah salah gitu. Jadi kan kayak sia-sia ya. Sebenarnya kan
karena setiap bahan itu kan punya kandungan metabolit sekunder yang beda-beda. Nah, efek obat itu kan ada tuh kandungan yang dia memiliki efek yang cuma ada di tumbuhan itu gitu. Misalnya kalau misalnya kalian tumbuhannya udah salah, berarti kandungannya juga nggak ada gitu kan. Jadi nggak ada efek, atau efeknya malah yang lain gitu. Oke, lanjut deh. Untuk alur penelitiannya sendiri itu mencit itu kan kakak beli dulu. Jadi mencit itu dibeli dulu dari Balai Veteriner Lampung. Terus mencitnya itu nggak bisa langsung digunain, langsung penelitian. Misal nih mencitnya hari itu beli langsung dikasih perlakuan gitu. Enggak, karena nanti mencitnya itu bisa stres. Terus kalau misalnya stres bisa mati, bisa mempengaruhi hasil penelitian. Jadi mencitnya itu diadaptasi dulu selama 1 minggu atau beberapa hari gitu. Kalau misalnya dia cuman dekat doang pemindahan dari tempat tempat pengadaan ke daerah tempat penelitian itu bisa cuman sebentar adaptasinya. Kemudian dikelompokkan. Misalnya kalian ada kelompok perlakuannya itu ada berapa? Kalau kakak kan ada kelompok perlakuannya itu ada normal, negatif, positif, terus ada kelompok perlakuannya ada 3 dosis gitu-gitu. Terus dikasih bahan alamnya ini. Nah, kalian tuh sebelumnya udah cari jurnal-jurnal gitu dulu penelitian sebelumnya ini bentuk sediaan lain itu pembelian kacang kedelai itu dia berapa hari gitu-gitu. Terus sama kakak kan ada induksi bakteri E. coli. Nah, induksi bakteri E. coli itu diberikannya berapa hari, terus hari ke berapa gitu. Itu kalian bisa sih sebenarnya cari-cari literatur gitu. Yang penelitiannya nih konsepnya sama gitu. Terus kalau kakak itu kan meneliti organ limpa. Jadi organ limpanya itu diambil sama ditimbang. Untuk pengambilannya itu sendiri kan mencitnya itu harus dibedah terlebih dahulu. Kalau anak-anak yang kalian udah praktikum farmakologi pasti kalian udah tahu cara ngebedah mencit gimana. Perlu pendalaman lagi aja. Beda sama kakak dulu. Kakak dulu harus belajar ekstra dulu karena kan kakak sama teman-teman kakak itu nggak pernah yang namanya megang mencit secara langsung. Jadi benar-benar harus belajar dari awal yang benar-benar praktik sampai diajarin sama dosen pembimbing gitu-gitu. Kalau kalian yang udah awalnya punya kayak udah ada gambaran, sudah pernah pegang mencit, punya basic di apa namanya farmakologi itu lebih mudah lagi untuk kalian ngambil penelitian ini gitu. Terus kalau kakak ngamatin leukosit, jadi kakak itu leukositnya itu pakai alat yang namanya hemositometer. Setelah itu dia lakukan analisis SPSS. Nah, ini kelompok hewan uji yang tadi kakak bilang. Mungkin nanti beda sama kelompok-kelompok yang kalian bagi sendiri ya. Next. Nah, kalau ini tuh kacang kedelainya kakak buat suspensi. Karena kacang kedelai itu tepungnya itu nggak bisa larut dalam air. Jadi dibentuknya dalam bentuk suspensi. Kalau untuk suspensi sendiri kalian pasti udah tahu lah ya. Karena udah belajar uh, teknologi farmasi lah ya. Lanjut. Nah, untuk induksi bakterinya sendiri ini juga waktu itu kan nggak pernah megang langsung di laboratorium. Jadi kakak belajar-belajar. Jadi penelitian ini sebenarnya kayak sekalian belajar gitu. Kita nggak pernah ngelakuin penelitian ini, tapi kita haruskan untuk belajar gitu loh. Gimana caranya nih bisa kayak peremajaan bakteri itu nggak pernah dilakuin, nggak pernah ngelakuin. Terus pemurnian, terus dibuat suspensi, itu gimana sih caranya? Nah itu tuh kita harus bisa di penelitian itu, malah kayak penelitian ini sebenarnya kayak kita belajar hal-hal baru gitu yang belum pernah kita lakuin gitu sebelumnya. Nah, peremajaan bakteri, pemurnian bakteri, nah kakak waktu itu ngelakuinnya di lab mikrobiologi. Jadi ganti-gantian sama anak-anak mikrobiologi. Nah, kalau ini sih alurnya nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, banyak banget di jurnal-jurnal. Ini cuma gambaran besarnya aja. Kalau bakteri itu diinduksi.
Nah, induksi bakteri kakak itu secara intraperitoneum, anak-anak yang farmakologi udah pernah belajar pasti udah pada tahu. Lanjut. Nah, ini cara pengambilan sama penyimpanan organ limfanya. Jadi pertama itu mencitnya itu harus di anestesi dulu. Di anestesi itu kayak dikasih, kakak kan pakai kloroform. Sebenarnya kloroform itu udah nggak boleh kan. Jadi harus pakai bahan lain. Itu pokoknya dilakukan pembedahan. Habis dilakukan pembedahan, ini kalau misalnya yang nggak pernah megang mencit, kayaknya nggak mungkin ya. Pasti semuanya udah pernah megang lah ya, yang pernah praktikum farmakologi. Jadi gampang banget kan kalau misalnya udah pernah. Nah ini kakak waktu itu dulu nggak pernah yang namanya megang mencit karena dulu kan praktikumnya online. Jadi itu bener-bener kayak belajar dari awal buat penelitian ini. Belajar dari awal cara ngebedahnya gimana yang benar supaya nggak dia kontaminasi gimana, terus biar organ limpanya ini nggak lisis itu gimana gitu. Nah itu belajar kayak gitu. Jadi kayak belajar hal-hal baru. Terus organ limpanya itu udah diambil, ditimbang data berat badan, berat limpa kakak, karena kan kakak ambil berat limpa juga. Oke, next. Nah, kalau ini isolasi perhitungan leukosit. Jadi isolasinya ini kayak organ limpanya tuh dihancurkan di atas, ada namanya alat cell strainer, itu kayak jaring-jaring gitu. Jadi nanti yang didapat itu larutan atau suspensi dari dilakuin perhitungan leukosit. Sebenarnya sebelum itu kayak dipisahin dulu kan, limpa itu nggak mengandung sel darah putih. Nah, untuk memisahin itu caranya itu pakai sentrifugasi. Jadi disentrifugasi dengan kecepatan 2000 fpm. Nah nanti itu udah pertama dilisisin dulu, dilisisin pakai ACK ini sel darah merahnya. Jadi bisa dialisis terus di sentrifugasi lagi. Setelah itu disentrifugasi lagi kan, abis disentrifugasi lagi biar itu tuh bener-bener kayak cuman leukosit doang yang didapat gitu. Terus kalau misalnya leukositnya itu suspensi leukosit udah didapat, dihitung pakai hemositometer. Nah kalau untuk cara perhitungan hemositometer nanti kalian bisa, kalau misalnya kalian berminat di penelitian ini, nanti bisa tanya-tanya aja langsung ke kakak atau teman-teman kakak di farmakologi yang lain. Next. Kalau ini analisis statistiknya, sebenarnya analisis tuh nggak harus pakai statistik SPSS kan, bisa juga ada yang pakai cuman apa sih namanya, Excel biasa gitu pengolahannya. Ini sih tergantung ya kalian mau olah datanya pakai apa. Tapi kalau yang data-data kayak gini emang harus pakai SPSS sih, karena kalian mau ngeliat kan perbedaan signifikan sama nggak signifikannya itu di mana. Udah ya kayaknya di sini udah deh. Terus kalau misalnya kesulitan atau kendala-kendala kakak selama menjalani penelitian ini tuh, sebenarnya kendalanya itu karena kakak itu kan nggak pernah megang mencit yang kayak kakak ceritain tadi. Jadi tuh harus kayak belajar basic-basic dasarnya dulu gitu loh, kayak megang mencit itu gimana, handlingnya gimana. Terus sudah pemberian mencit itu kan nggak pernah tuh ngasih secara langsung. Itu harus belajar kayak untik secara IP itu gimana, kayak selama itu cuman kayak teoritisnya aja gitu yang tahu. Kalau praktiknya itu kayak harus belajar lagi. Jadi belajar sih sebelum melakukan penelitiannya itu, belajar nanganin mencitnya itu gimana. Terus mencit ini harus uh, kandangnya itu gimana, penyimpanannya gimana, terus makannya gimana, minumnya. Habis itu harus banyak belajar sih. Kalau kendala kakak di situ, belajar dulu di awal cara ngebedahnya, terus nanti kayak induksi bakteri, kayak bikin suspensi bakteri itu kendala-kendalanya sih gitu. Terus habis itu kendalanya lagi, semuanya itu nggak dilakuin cuma di lab farmasi, ada juga di lab mikrobiologi, dan penghitungannya itu kan pakai mikroskop, dimana kita itu
anak-anak farmakologi itu nggak cuma satu orang yang penelitian, jadi ada beberapa orang, ada 6 orang. Jadi mikroskop di farmasi itu kan nggak cukup, jadi kami pakai mikroskop yang di zoologi, jadi pakai 3 laboratorium. Nah, kendalanya itu kita harus ganti-gantian dulu sama anak-anak yang praktikum atau anak-anak uh, prodi lain itu yang lab dia itu lab mikro sama lab zoologi, kita harus gantian sama anak-anak penelitiannya juga gitu. Terus kendalanya lagi apa ya waktu itu, oh iya, di analisis statistik itu harus belajar lagi gitu, kayak kita harus pahamin data kita ini apa, cara ngolahnya gimana gitu. Terus kendalanya apa lagi ya, Eh, kendalanya itu udah sih, kayaknya kendalanya itu aja. Kalau tips and trick dari kakak itu, kalian harus banyak-banyak belajar, karena pelajaran yang cuman di uh, kelas itu sebenarnya nggak cukup, kalian harus banyak-banyak belajar lagi hal-hal baru gitu. Terus untuk pengerjaan dari TA-nya sendiri itu, kalau kakak saranin kalian rajin-rajin aja ngerjain, walaupun kalian nggak tahu itu belajar. Terus kalau misalnya kalian udah mentok nih, temuin aja dosen pembimbing. Jadi itu kalau misalnya kalian nggak tahu nih, nemuin dosen pembimbing aja. Jadi kayak, bu, saya udah belajar ini tapi saya nggak paham, saya nggak ngerti, bisa tolong dijelasin nggak gitu. Misalnya kalian ada kendala nih ngerjain skripsinya, udah kayak bingung banget kan, jangan kayak malah stuck gitu loh, kayak malah nggak lanjut, malah nggak nemuin pembimbing. Biasanya kan pengalaman-pengalaman kakak sih, teman-teman kayak gitu ada sih yang dia kalau misalnya udah mentok kayak males lah nemuin pembimbing, takut ditanya-tanya. Jangan malah kayak gitu, jadi temuin aja dosen pembimbing itu. Ya kan pembimbing memang fungsinya atau tujuannya itu untuk membimbing kalian kan. Jadi temuin aja. Terus kalau misalnya kalian udah kayak, oh males lah ngerjain itu, jangan sampai gitu. Pokoknya tips biar cepat selesai itu ya dikerjain sama nemuin dosen pembimbing gitu. Kalau misalnya kalian udah males-malesan, ya udah kayak gak bakal selesai, kayak kalian berharap selesainya cepet tapi nggak ada pergerakan gitu loh. Terus ya, tips dari kakak apa balikin ke MC ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak untuk pemaparan materinya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Untuk Bang Yoel, dipersilakan. Sebelumnya tes suara saya masuk. Masuk Bang. Sebelumnya perkenalkan, Kak Sela, saya Alexander Yoel, Kak, dari Farmasi 20, Kak. Izin bertanya kepada Kak Sela. Ini kalau saya lihat dari pemaparannya Kak Sela, itu kayaknya kan berliku-liku banget itu ya, proses buat sampai ke hasil dari masing-masing itu aja. Misalkan kayak buat ngambil si apa zat ekstrak tanamannya, harus disuspensikan segala macam, terus juga harus berurusan sama mencit lagi, di mana itu kan udah lama banget itu, dari semester berapa itu kan. Nah, eh, terus menarik juga tadi Kak Sela sempat menyampaikan juga kalau misalkan dari angkatan Kak Sela sendiri itu banyakan yang online ya Kak ya. Belum, maksudnya belum berinteraksi secara langsung sebelumnya sama mungkin dari penanganan mencitnya gitu. Nah, yang ingin Yuel tanyakan Kak, mungkin eh, yang pertama, gimana Kakak bisa tetap yakin gitu? Maksudnya kayak ini kalau misalkan dilihat dari alur yang panjang ini, terus ditambah lagi Kakak belum pernah ngelakuin semuanya gitu secara langsung, kayak kayaknya ini membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada yang normalnya gitu loh Kak. Maksudnya kayak harus dari nol lagi berhadapan sama mencit.
yang belum pernah dipegang, belum pernah berinteraksi gitu, terus kayak pastinya eh, nggak selalu mulus kan Kak, maksudnya kayak pasti ada di hari di mana nggak ada yang berhasil gitu. Dari mungkin dari Kakak nyoba megang mencitnya, mungkin makan berapa minggu atau berapa gitu, terus bikin suspensinya gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri boleh dibagiin Kak tips buat mungkin buat waktunya gitu loh Kak, dari masing-masing pekerjaan yang memang eh, titik startnya itu benar-benar dari nol gitu Kak. Sekian mungkin Kak pertanyaan dari Yoel. Terima kasih Kak. Ini langsung dijawab ya atau gimana? Iya Kak, boleh langsung dijawab. Oke. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari Joel. Oke, kakak tadi di awal lupa kenalin diri ya kayaknya. Oke, nama kakak itu Saladisa dari Prodi Farmasi 2019. Kakak itu tinggalnya di Bandar Lampung, jadi dekat sama kampus. Oke, kakak langsung lanjut ya pertanyaan dari Joel. Kakak mau spill sedikit sih, ini sebenarnya penelitian kakak itu kan kompleks banget ya. Kalau misalnya dilakukan oleh satu orang aja itu kayak eh, kayaknya kayak nggak mungkin tapi mungkin gitu. Jadi sebenarnya penelitian kakak ini itu per tim, jadi satu tim itu ada 3 orang. Jadi di farmakologi ini nanti dosen pembimbing itu akan kayak memetakan kalian itu, jadi kakak dapatnya itu di tim. Jadi waktu itu ada pilihannya imunomodulator dari vitamin D atau imunomodulator dari bahan alam. Terus kakak pilihnya itu di bahan alam karena tertarik ke bahan alam. Gitu. Nah, kalau untuk waktu apa tips and trick ngebagi waktunya sendiri, kakak sama tim kakak itu bikin timeline. Jadi bikin timeline sebelum penelitian sampai selesai penelitian sampai kita dapat data dan ngolah data. Kita bikin timeline yang benar-benar ketat, di mana penelitian kakak ini sebenarnya selesai dalam waktu 1 bulan. 1 bulan itu benar-benar selesai, udah tinggal ngolah data gitu. Nah, di awal itu uh, jadi dipatok ini misal minggu ini, misal 1 minggu itu waktunya kita untuk belajar. Jadi mau nggak mau di dalam 1 minggu itu kita harus benar-benar bisa untuk belajar. Jadi belajar kakak waktu itu nggak cuman kayak monoton sendirian gitu, nggak. Jadi per tim kakak kita bertim itu belajar. Kan kita sebenarnya ada 2 tim tuh dari farmakologi itu ada 6 orang yang mereka kami megang mencit. Jadi dibagi dalam 2 tim. Mereka ada tim vitamin D dan kakak itu ada di tim bahan alam, yaitu kakak Dela ini bersama teman-teman kakak 3 orang. Nah, jadi kami tuh belajarnya langsung berenam gitu, langsung 2 tim ini. Jadi benar-benar berenam, ini belajar. Nah, belajarnya itu kami nggak cuma berenam gitu, jadi minta ajarin sama dosen, minta ajarin sama temen kami yang pernah jadi asisten praktikum dari farmakologi ini gitu. Salah satunya Kak Anita nih waktu itu ngajarin kakak untuk handling mencit gimana. Terus dia itu pokoknya harus belajar kan 1 minggu itu, belajar nih kayak nyuntik, terus oral oral tuh bener-bener dulu kakak nggak bisa, sama teman-teman kakak tuh nggak bisa nyampe, bener-bener kayak takut nih mencitnya mati karena di sonde gitu kan. Nah itu kayak belajar belajar kayak nyontek itu gimana. Nah pokoknya itu kalian kayak nargetin di tim kalian nih seminggu untuk belajar. Terus pengadaan mencit itu sebelum ada penelitian gitu, misal berapa hari sebelum penelitian ya kalian kasih dulu seminggu. Berarti kalau misalnya kalian mau mulai tanggal sekian, seminggu sebelumnya kalian harus sudah mesen mencit dulu, udah diadain dulu di laboratorium. Jadi seminggu kemudian kalian udah mau mulai, itu udah tinggal kasih perlakuan gitu. Nah, untuk bikin suspensinya sendiri, suspensi sediaannya itu, karena kan sebenarnya itu kalau untuk suspensi itu waktu praktikum sebenarnya udah pernah ya, walaupun gak gak semua anak, tapi kakak itu pernah bikin kayak ke laboratorium gitu kan, bikin suspensi atau emulsi gitu kalau nggak salah kakak itu kan, itu sebenarnya sama-sama aja kan gitu kan.
Ya, kakak itu sebenarnya waktu itu suka nyari di jurnal, terus nyari jurnal, nanya ke dosen metodenya benar apa enggak, terus dilakuin aja sama kami, ternyata hasilnya benar gitu. Ya udah, kayak dipakai aja, sistemnya kayak gitu gitu caranya. Untuk tips and triknya sebenarnya kayak gitu sih. Kalau untuk membagi waktu ya kalian bikin timeline yang benar-benar ketat, yang kalian sendiri tuh nggak boleh melanggar timeline itu gitu. Jadi kalau misalnya waktunya kalian udah belajar nih, waktunya udah seminggu itu belajar, ya udah seminggu itu full kalian buat nyiapin bahan, misalnya nyiapin bahan, belajar. Terus pas udah di hari H kalian harus sudah mulai perlakuan, itu ya udah lakuin itu, kelakuan itu gitu. Jadi nggak boleh benar-benar kalian melanggar gitu timeline itu, harus kalian kayak timeline tetap. Bagaimana Yoel menjawab? Baik Kak, menjawab Kak, terima kasih banyak Kak Sela. Oke, kalau ada pertanyaan lain bisa langsung raise hand atau tulis di chat. Oh ya, Kak Sela, kalau boleh tahu aku mau nanya, eh, waktu itu kakak dospemnya itu enak gak sih Kak? Terus gimana tips cari dosen pembimbing yang kedua kalau kalau boleh tahu Kak? Maksudnya gimana ini? Tips dari dosen bimbing itu gimana? Untuk nyari dosen pembimbing yang kedua itu ada nggak ketentuan atau tips-tipsnya gitu? Oh, oke. Kakak bisa menjawab ya. Jadi waktu itu uh, sebenarnya kami nggak memilih dosen pembimbing kami sendiri. Jadi langsung dapat gitu, dosen pembimbingnya langsung dibagi dari kartu masing itu sendiri langsung dibagi. Jadi kamu dapat dosen pembimbing. Kakak nggak tahu ya kalau misalnya kita bisa milih dosen pembimbing kayak gitu. Tapi kakak tuh nggak dipilih, nggak milih sih, karena langsung ditembak itu dosen pembimbing. Jadi waktu itu kakak dosen pembimbingnya langsung dipilihin gitu ya, Kak? Nggak milih sendiri. Iya benar, nggak dipilih. Jadi nggak milih sendiri, tapi Di- langsung dipilihin gitu. iya. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, Untuk untuk pertanyaan lain, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. oke, ini Ayah nanya nih yang di chat, apa bacain ya? Apa bacain soalnya. Jadi Ayah itu nanya, maaf Kak, izin bertanya, kan butuh trial and error beberapa kali ya Kak. Jadi kita harus beli beberapa mencit gitu ya Kak. Nah, Kakak penelitian stok mencit seberapa banyak? Terus izin nanya lagi, dosen pembimbing farmakologi nyaman nggak diajak diskusi? Terus Kakak dosen penguji berarti ada yang dari bahan alam atau enggak? Terus kalau kalau enggak, gimana sih? Terima kasih, kalau gitu ya. Terus kakak izin jawab. Jadi dia nanya trial errornya itu berapa kali, terus beli berapa mencit. Jadi waktu dulu awal-awal kakak itu kan untuk mencit penelitian kakak itu sendiri itu sebenarnya satu satu kelompok itu ada 4 mencit. Jadi sebenarnya totalnya itu harusnya 24. Tapi karena uh, takut penelitiannya ada apa-apa, jadi setiap kelompoknya itu ditambah mencit cadangan 2. Jadi ada satu wadah itu atau satu kantong itu ada 6 mencit. Jadi kalau misalnya 6 kan kelompok penelitian kakak itu ada 6. Jadi kakak mesen mencit untuk khusus untuk penelitian itu 36.
Dan alhamdulillahnya mencit penelitian kakak itu nggak ada yang mati. Jadi kan kalau misalnya penelitian kakak itu nggak bisa dilanjutin di mencit itu karena kalau misalnya mencit itu sakit, mencit itu mati, nah itu nggak bisa, harus diganti, jadi harus diulang dari awal perlakuannya. Tapi alhamdulillahnya penelitian kakak itu nggak ada sampai kendala yang mencit itu mati, jadi aman-aman aja penelitiannya sampai 24 mencit itu. Nah sisa mencitnya itu kakak hibahin ke prodi ya laboratorium. Terus kalau butuh trial error-nya itu sebenarnya di awal itu kami mesen dulu mencit yang untuk latihan itu. Jadi mencit untuk latihan itu kira-kira kami belinya itu satu tim 3, jadi untuk 2 tim itu ada 6 mencit, di mana satu orang itu masing-masing megang satu. Jadi kami megang satu mencitnya untuk di latihan untuk oral, latihan untuk induksi obatnya sama induksi bakterinya itu gimana. Pokoknya latihan apapun lah yang kita butuhin sama penelitian. Terus sama latihan di bedah juga. Jadi pembedahan itu bukan sekonyong-konyong kita langsung ngebedah, ngambil organ limpa gitu enggak. Jadi kami itu latihan terlebih dahulu gitu, ngambil organ limpa itu gimana, ngambil darah dari jantung itu gimana, terus ngambil cairan peritoneum itu gimana. Nah, kita latihan di mana latihannya itu kan kami ketatin di 1 minggu. Jadi misalnya hari pertama kita latihan nih rute pemberian, terus di hari kedua kita latihan nih ngebedah. Nah ngebedah itu nggak langsung tiga-tiganya dibedah. Jadi kan kita berpikir sekali latihan nggak mungkin langsung bisa nih. Jadi pakai satu mencit lebih dahulu, satu mencit kita bedah bareng-bareng. Jadi kayak gini nih cara ngebedahnya. Jadi bertiga langsung gitu. Nah cara ngambil darahnya sesuai sama teman kakak kan ada yang ngambil darah dari jantung. Nah dia latihan ngambil darah dari jantung. Kalau kakak latihannya ngambil organ limpanya aja. Terus teman kakak satu lagi latihan ngambil cairan peritoneumnya aja gitu. Terus diulang sampai 3 mencit itu sampai kita benar-benar udah lancar gitu. Nah latihannya tuh nggak cuma bertiga sama tim nih satunya lagi yang dari vitamin D. Jadi latihannya tuh berenam. Jadi kita langsung kayak setelah latihan tuh kayak ngobrol-ngobrol lagi tuh kayak diskusi tadi apa yang kurang, apa yang salah waktu ngebedah, apa yang waktu nyonde ini gimana ya, apa yang salah ya gitu. Jadi langsung kayak diskusi gitu supaya lebih lancar lagi. Terus dosen pembimbing farmakologinya nyaman nggak Pak diajak diskusi? Dosen pembimbing itu nyaman-nyaman aja diajak diskusi, malah kayak mereka tahu loh kami ini nggak pernah megang mencit sama sekali, jadi kayak mereka malah kayak ya udah latihannya mau kapan gitu, nanti kami ke laboratorium katanya gitu. Jadi kayak mereka uh, langsung langsung kayak bener-bener praktekin ngebedahin itu dosen pembimbing kami itu praktekin nih ngebedah kayak gini, cara ngambilnya kayak gini gitu loh. Terus benar-benar diajarin untuk cara sondeknya tuh kayak gini gitu. Makanya kenapa seminggu itu bisa langsung bisa ya karena dosen pembimbingnya itu benar-benar kayak enak loh diajak diskusi, enak buat kayak ini saya belum bisa gitu, enak banget pokoknya. Terus kalau dosen pengujinya itu kakak itu dosen pengujinya dapat yang dari farmakologi sama uh, farmakologi sama dari teknologi. Jadi karena kan kakak rumpunya memang di farmakologi, sama satu lagi itu di teknologi karena kakak buat sediaan suspensi gitu. Tapi nanti kalau misalnya untuk kalian kamu nggak tahu ya itu dosen pengujian nanti gimana sistemnya gitu. Tapi gambarannya tuh ada satu rumpun di rumpun kita, pokoknya satu rumpun lagi itu sesuai sama kayak rumpun kita tapi enggak kayak cuma sediaan gitu. Kayak kakak teknologi sediaan itu suspensi gitu. Kayak itu jawaban untuk pertanyaan ayah ya. Ini dia di daerah Mistek soalnya. Kakak baca. Kakak balikan ke Inggris ya. Makasih Kak Sela. Oke, pemaparan materinya udah yang dijelasin Kak Sela udah cukup. Oh, ada satu pertanyaan lagi Kak dari
Bang Ahmad. Oke, ini langsung kakak bacain aja ya pertanyaannya. Iya, Kak. Izin Kak, saya Ahmad dari angkatan 2021. Halo Ahmad. Maaf Kak, izin bertanya. Saya kebetulan juga tertarik dalam penelitian berkaitan dengan hewan uji seperti ini. Oke. Alhamdulillah ya ada yang tertarik di farmakologi. Soalnya tahun kakak itu nggak ada yang tertarik gitu loh, karena nggak kita benar-benar kosong, nggak ada pernah praktek. Terus uh, jika secara teori penelitian marmut kan lebih lebih banyak buat penelitian yang benar-benar. Namun memang karena mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangan kalau dibanding dengan chip tentunya ya Kak. Salah satu juga terkait isi dompet. Ya benar banget. Kenapa milih mencit itu? Karena mencit paling murah. Yang mana si Manut ini ya tau lah Kak, begitu ya, mencarinya lumayan sulit ya. Oke. Jadi pertanyaannya itu dalam penelitian ini lebih baik prioritas isi dompet buat penelitian atau prioritasin kualitas data ya Kak, dengan misalnya mencit diganti Manut. Oke. Izin menjawab ya. Jadi untuk pemilihan hewan uji sendiri itu kalian punya kriteria yang dimana uh, kayak kalian misal menguji efek apa ini. Nah itu bisa nggak dipakein sama hewan uji mencit sama hewan uji marmut. Kalian bandingin, jangan langsung ke isi dompet ya bandinginnya. Jadi bandinginnya itu efeknya tuh ujinya lebih bagus yang mana. Kalau kakak sih daripada kalian bandingin di isi dompet, mending kalian prioritasin di kualitas datanya gitu. Jadi kan kayak ya sayang aja nggak sih sebenarnya kalian ngeluarin duitnya, udah nih sama-sama ngeluarin duit sebenarnya, walaupun kayak bedanya dikit atau jauh ya, karena nggak tahu ya marmut itu berapaan, nggak tahu. Tapi kayak ya kalian nggak mungkin bedanya jauh banget nggak sih, karena kan kayak cuman hewan uji. Terus ya mending kalau kualitas datanya lebih bagus di marmut, kenapa enggak gitu loh, kenapa nggak pakai marmut aja. Tapi balik lagi, kalau misalnya perbedaan datanya tuh dia ngasilin datanya sama aja, misalnya kalau di marmut ini hasil efeknya gini, di uh, mencit juga ternyata sama aja kayak di marmut, ya kenapa nggak pakai mencit aja yang lebih murah gitu. Jadi prioritasnya gitu situ, lihat dulu efeknya itu bagusan yang di mana, atau kualitas datanya itu bagusan yang di mana, pakai yang paling terbaik. Tapi kalau misalnya efeknya ternyata kualitas datanya tuh sama, ya udah pakai yang paling murah aja gitu. Gitu, siapa ini namanya Ahmad ya, itu Ahmad. Jadi jangan langsung ke apa isi dompet ya. Ya sih emang farmakologi ini lumayan ya penelitiannya, tapi untungnya di farmakologi ini apapun hasilnya itu bisa kalian pakai. Jadi kalau misalnya kayak kakak nggak mau ngebandingin ya sama penelitian lain, tapi ini emang harus sih, penelitian lain itu kayak kenapa dulu kakak milih manajemen, karena kayak cuman ngambil data di rumah sakit tuh kali cuman kayak, kalau nggak salah sih ya kakak mikirnya dulu gini, kayak paling ngeluarin duitnya cuman kayak transport gitu-gitu loh, ngeprint atau kayak uh, apalah, nggak sampai ke beli-beli alat, beli bahan gitu-gitu kan kalau di ngambil data di rumah sakit gitu. Terus kalau manajemen juga kayaknya cuman ngeluarin duit cuman buat apalah kan, ya karena mahasiswa ya mikirin isi dompet juga kan ya. Nah, aku dapatnya penelitian ternyata laboratorium. Terus, tapi masih bersyukur juga sih kecemplungnya di sini gitu ya. Ternyata hasil penelitiannya itu, apapun hasilnya, itu bisa dipakai, bisa dibahas, bisa jadi data, bisa jadi referensi untuk penelitian selanjutnya gitu. Kecuali kalau misalnya kalian penelitian laboratorium di teknologi. Nah, di teknologi itu kan kayak bikin-bikin sediaan. Kalau misalnya sediaan kalian gagal, itu harus ngulang lagi gitu loh, sampai kalian dapat sediaan yang sesuai dengan uh, apa ya namanya, sesuai dengan tujuan awal kalian bikin sediaan itu harus kayak mana gitu. Jadi diulang-ulang, itulah yang bikin lama. Bahan alam juga sih tentang waktunya lama sih kalau kata kakak. Jadi penelitian yang ini tuh termasuk cepat dan datanya itu bisa dipakai datanya dalam bentuk apapun gitu,
dalam bentuk apa maksudnya bagus atau enggaknya tuh tetap bisa dipakai gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian berpikir tetap isi dompet atau gimana itu nanti balik lagi diskusi ke dosen pembimbing karena kalian nggak bisa menentukan sendiri gitu. Terima kasih. Oke, karena waktunya udah habis, untuk Kak Sela, terima kasih atas pemaparan materinya. Kita akan lanjut ke narasumber yang 3. Untuk Febria, dipersilakan. Baik, sebelumnya untuk kakak-kakak dan abang-abang semuanya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Fibri Anggraini dari staf akademik angkatan 2021. Nah, kan buat pemateri selanjutnya ini yaitu dari Kak Lanita Agustin SPAM yang kemarin udah wisuda juga dan menjadi wisudawan terbaik kedua. Dan mungkin bisa langsung aja nih sama Kak Lanita dijelasin gimana sih Kak mengenai kayak pemilihan dari rumpun tersebut, rumpun yang kakak ambil ini, terus dari alasan kenapa kakak memilihnya, dari gambaran umum mengenai rumpun-rumpun ini, sama kayak mungkin bisa juga dijelasin gitu Kak mengenai proposal kakak ataupun pembahasan dari topik atau judul kakak, mungkin bisa juga tips atau tips dan triks buat penyelesaiannya gitu Kak, sampai bisa menjadi wisudawan terbaik kedua gitu Kak. Mungkin bisa langsung dipaparkan Kak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Agak lebay ya. Terus, eh, oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lanita Agustin. Saya alumni, udah bisa dibilang alumni ya, dari mahasiswa farmasi angkatan 2019. Ini kayaknya udah malam ya. Tadinya kayaknya 100 jadi 73. Ini kayaknya nggak mau dengerin kimia ya, nggak penting kimia gitu. Nah, tadi kan udah banyak dijelasin ya, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung aja. Tadi kan udah banyak dijelasin sama Zalfa sama Sela gitu yang cukup lengkap gitu. Hampir 11-12 lah sama seminar proposal gitu. Kali di sini bisa nggak sih saya ngomentarin aja gitu? Nggak bisa ya? Harus nontarin juga ya? Oke. Eh, Mungkin sebelumnya saya mau nanggepin dikit gitu ya. Tadi kan udah disampaikan juga sama Zalfa gitu. Kalau misalnya terkait topik dan kuotanya gitu. Kalian diarahkan untuk coba cari topik yang jarang diminatin gitu. Nah, sebenarnya saya kurang setuju gitu ya sama hal tersebut gitu. Kenapa? Karena agak gibah dikit aja nggak apa ya. Karena ketika kamu milih topik yang nggak sesuai sama yang kalian mau gitu, nanti kalau kalian mau change gitu, kalau kalian mau keluar dari topik itu, kalian nggak ada alasan gitu. Misal gini, saya kasih contoh. Kamu pilih topik A, di mana kamu nggak suka sama topik A ini gitu. Cuman karena menurut kamu peminatnya itu jauh lebih sedikit daripada topik yang lain, kamu tetap pilih ini. Harapannya kamu keterima, padahal kamu nggak suka. Terus benar kamu keterima gitu. Dan di perjalanannya ternyata kamu kesulitan sama topik ini karena kamu nggak minat, tapi kamu maksa supaya kamu keterima aja gitu. Saya nggak setuju sama itu gitu. Lebih baik kalian benar-benar pilih topik yang kalian mau gitu, topik yang kira-kira kalian tuh udah ada bayangannya mau ke arah mana gitu. Kenapa? Karena ketika nanti kalian di tengah jalan itu ada kesulitan, kalian bisa bilang kok ke dosen pembimbing, Bu, maaf, saya ternyata kesulitan di topik ini. Bisa nggak kalau misalnya saya ganti aja dengan judul ini gitu. Dosen pembimbing tuh nggak akan bilang enggak gitu. Ketika memang kamunya yakin bahwa kamu bisanya di situ gitu. Karena banyak teman-teman saya yang sekarang udah ada di tahap komprehensif gitu. Mereka udah lewatin seminar hasil, seminar proposal gitu. Yang awalnya mereka itu memang nggak ngerti sama topik itu, tapi memang mereka pingin gitu. Dan ada juga mereka yang memilih topik itu, tetapi bilang ke dosennya untuk change gitu, Bu, maaf saya nggak dapat datanya, saya nggak ngerti di sini. Kalau misalnya saya ajuin judul ini aja boleh nggak gitu? Dan dibolehin. Kenapa? Karena emang pilihannya itu gitu. Nggak hanya berdasarkan kuota gitu. Itu tanggapan yang pertama. Ini masih bridging ya, sebelum saya masuk ke apa tadi PPT, seminar dan lain-lain itulah ya. Terus yang kedua, sebenarnya sabar sabar.
Oh ya, tadi pertanyaannya mungkin buat Sela ya untuk milih dosen pembimbing gitu. Nah mungkin di sini saya lupa nih nyapa teman saya yang keren-keren ini. Ada Sela, ada Zalfa. Halo, selamat malam guys. Nah, kalau untuk dosen pembimbing dua gitu, ini juga saya baru dapat dari angkatan kalian ya. Ternyata kalian itu bisa milih dosen pembimbing dua ya. Nah, kalau di kita itu dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing duanya itu udah ditentuin sama prodi gitu. Jadi kita nggak bisa milih, oh saya mau ke dosen ini, saya mau ke dosen ini, itu nggak bisa. Cuman kita bisa menerka-nerka. Gimana cara kita menerka-nerka? Misal kita lihat di topik klinis gitu, di mana kardiovaskuler, diabetes mellitus, itu biasanya ke arah Pak Dirga gitu. Nah, itu pasti nanti dosen pembimbingnya Pak Dirga gitu. Kita bisa menerka-nerkanya hanya sebatas itu gitu. Dan ternyata benar dugaan dari kita itu. Nah, kalian ini sebenarnya kesempatannya jauh lebih besar gitu ya untuk mempermudah perjalanan dari tugas akhir kalian. Kenapa? Karena dosen pembimbing duanya itu bisa kalian tentuin. Kalau tips dari saya, yang pertama itu pastiin dulu, semisal kamu udah kepilih di topik bahan alam gitu. Ya udah dosen pembimbing satunya Bu Resya, semisal ya udah cari dosen pembimbing duanya Bu Riri atau Pak Ajis gitu. Jangan nyeleneh, jangan bahan alam terus nanti dosen pembimbing duanya ke pasar moko gitu. Ya bisa aja gitu. Cuma nanti koreksinya nggak bakal banyak mungkin. Nanti koreksi cuma di penulisan atau di lain sebagainya atau penempatan kata dan lain sebagainya. Nggak nyampe koreksi yang mendalam gitu tentang metode, tentang hasilnya, kenapa kok seperti ini, itu mungkin nggak akan jauh sampai di sana gitu. Itu kalau tips dari saya. Terus sebenarnya juga kalian itu eh dari topik TA-nya itu udah jauh lebih banyak, maaf nih, aku mau nanya dulu, Fibri, ini suara aku putus-putus gak ya? Aman kok Kak, jelas, sangat jelas. Oke, kecepatan nggak? Kecepatan ya? Tidak kok Kak. Oke. Nah, sebenarnya kalian itu topiknya jauh lebih banyak daripada topik tugas akhir di kita. Mungkin kalian udah pernah ke spill atau pernah lihat gitu. Udah pernah belum? Kalau belum, saya tampilin. Biar biar makin kebayang. Eh, Sepertinya masih belum Kak, boleh Oke. ditampilkan. Oke, saya tampilin ya. Kalau putus-putus bilang ya. Kelihatan? Udah kelihatan Sudah belum? terlihat. Oke, nah kalau di tahun saya itu di rumpun kimia farmasi itu cuman ada 3 topik. Yang pertama uji in silico kandidat anti kanker, pengembangan metode analisis sama analisis produk di pasaran. Di mana setiap topiknya itu cuman ada 3 sampai 4 mahasiswa, bisa dilihat. Nah, kalau di kalian itu dari PPT yang saya terima itu ada lebih dari 3 topik, ya kan? Untuk yang kimia sendiri itu ada 5 kan. Yang pertama ada analisis sediaan farmasi dan pangan. Yang kedua ada penemuan obat metode in silico. Yang ketiga ada studi in silico dan in vitro anti kanker. Yang ketiga ada nanoacetyl starch. Yang ketiga ada desain dan formulasi pembalut anti alergi. Benar? Itu jauh lebih banyak daripada waktu zaman saya gitu. Dimana di zaman saya itu untuk selain rumpun kimia farmasinya, ada biologi farmasi itu juga cuman sedikit, cuman ada 1, 2, 3, 4, cuman ada 4, dan kalian tuh ada banyak banget ya, saya lihat di sini, lebih dari 10 kayaknya ini malah. Terus nah, ini untuk yang teknonya, itu juga cuman segini, di mana di kalian itu jauh lebih banyak lagi. Untuk FKK-nya, nah untuk FKK-nya itu juga, mungkin ini tadi yang udah sedikit dipaparin sama Zalfa ya, tuh kalian harus realistis gitu dimana satu topik itu nggak mungkin lebih dari 5 sampai 6 orang, pasti cuma 4 sampai 3 orang, tuh bisa dilihat ya nama-namanya tuh. Manajemen farmasi juga cuma sedikit banget, cuma ada 4, di sini kalian ada banyak. Nah itu adalah salah satu kesempatan kalian buat benar-benar mastiin apa yang kalian mau gitu, bukan berdasarkan jumlah dari kuota. Oke, nah kalau untuk kimia farmasi sendiri itu ada uji in silico kandidat anti kanker, di mana mahasiswanya salah satunya ada saya. Nah ini nanti juga bakal banyak banget kok
bakal banyak banget kemungkinan penelitiannya, bisa kisar, bisa molekular docking, bukan bisa molekular dynamic. Terus untuk pengembangan metode analisis juga bisa banyak banget. Ini nanti bisa karena instrumen kita cuma spektro, mungkin cuman spektro yang bisa kita pakai untuk pengembangan, cuman untuk sampelnya itu kan ada banyak banget yang bisa kita jadiin sampel. Terus untuk analisis produk di pasaran juga apalagi banyak banget produk di pasaran yang bisa kita analisis. Nah, untuk di tahun kalian, untuk rumpun kimianya, perlu jadi catatan, saya juga udah, ini saya stop ya. Perlu jadi catatan, saya juga udah berapa kali di-spill sama Bu Winnie gitu ya, kalau misalnya memang di topik ini itu udah ada mahasiswa yang join penelitian. Contoh kayak desain dan formulasi pembalut anti alergi gitu. Itu udah ada mahasiswa penelitiannya. Oh, bener kan? Bener gak? Bener kan? Benar. Terus udah gitu, untuk penentuan obat metode in silico itu juga udah ada beberapa mahasiswanya yang join penelitian tersebut. Terus untuk studi in silico dan in vitro anti kanker juga itu udah ada. Cuman mungkin ini saya sekalian mau oprek ya buat kalian yang mau join gitu, ngelanjutin penelitian saya itu boleh banget, bisa PC saya, karena sampai detik ini juga kita belum dapat mahasiswa yang fix nama-namanya. Jadi kalau misalnya ada yang mau berminat, boleh PC saya buat nanti saya terusin ke dosen-dosen. Terus untuk nanoacetyl starch ini yang pati resisten itu deh kalau nggak salah ya, yang dibuat sediaan nano dan lain sebagainya itu, sama analisis sediaan farmasi dan pangan. Nah, analisis sediaan farmasi dan pangan ini nanti bakal banyak banget kemungkinan judul yang bisa kalian angkat gitu ya. Udah, kalian cari sampel yang kira-kira ketika itu dipasarkan itu ada apa ya, ada parameter yang bisa kalian cek. Misal tempe gitu. Banyak banget produk tempe di pasaran itu kalian bisa lihat kadar proteinnya antara di label sama yang sebenarnya itu sesuai apa enggak. Gitu arahnya kalau misalnya kimia. Untuk analisis sediaan farmasi dan pangan. Terus untuk penemuan obat, untuk topik yang kedua, penemuan obat metode in silico gitu. Untuk penemuan obat metode in silico, ini juga bisa banyak banget. Kalian bisa banget lanjutin penelitian saya ke metode kisar gitu. Udah ada metodenya, udah ada uh, hasil dan pembahasan dari punya saya. Kalian cuma ngembangin metode yang dari cuman molekular docking ke molekular dynamic atau bahkan ke kisar. Terus yang ketiga ada studi in silico dan in vitro anti kanker. Kalian juga pasti udah kenal lah in silico ini di kimia medisinal kan, karena banyak banget kayaknya project-project kalian yang diajarin untuk docking, kalian nyari protein, terus udah dapat proteinnya, kalian cari lead compound-nya. Itu juga kalian pasti udah kenal lah, nggak setabu saya gitu. Terus yang keempat, nanoacetyl starch ini yang baru nih, kayaknya pati resisten dan lain sebagainya, sama desain dan formulasi pembalut anti alergi. Nah, kalau untuk pembalut anti alergi ini juga saya kayaknya udah dapet kalau misalnya udah ada sebenarnya mahasiswa-mahasiswanya gitu. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa penelitian tersebut kayak biasanya ya, ini kita buka aja, pasti mahasiswa tersebut ngambil topik itu untuk kemudian ya udah pasti dipilih gitu. Mungkin ada beberapa yang di luar penelitian yang join ke penelitian tersebut gitu. Cuman apa ya, kayak ya kalau misalnya anak-anaknya enak sih enak gitu. Kalian bisa sharing metode karena mereka juga udah penelitian sama dosen gitu kan. Pasti metodenya udah di dosen gitu. Tapi